Heyo gengs, apa kabarnya? Wifi tetangga masih aman? Kepiting dicapit kerang, kerang kejepit di lubang batu. Pasang kuping biar terang, cinta jiwa raga, I love you. Pernah gak sih cuy, lo ngerasa pingin rebahan terus dan gak bergairah melakukan apapun? Apa lo menyebut diri lo itu pemalas, atau bahkan lebih dari itu? Hati-hati bray, jangan-jangan lo sedang mengalami yang namanya burnout. Dilansir dari Alo Dokter, burnout merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi stres berat yang dipicu oleh pekerjaan. Burnout gak boleh dibiarkan gitu aja cuy, perlu diatasi dengan tepat. Karena bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental juga loh. Faktanya, ada banyak kesamaan antara malas dan burnout, sehingga sulit untuk membedakannya. Burnout bisa disebabkan oleh keadaan negatif dari emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres berat, serta ketidakmampuan untuk menanggulanginya. Oleh karena itu Kisanak, penting sekali untuk kita mendapatkan pembelajaran tentang cara membedakan rasa malas dan burnout. Jadi inilah 6 tanda jika sebenarnya lo itu sedang mengalami burnout, bukan malas. 1. Merasa tidak nyambung dengan hal apapun. Apa lo merasa menjalani keseharian lo seperti autopilot? Atau seperti badan lo terpisah dengan raga lo? Kalau lo mengalami burnout, salah satu pengalaman yang mungkin lo alami tapi gak lo sadari ialah depersonalisasi. Depersonalisasi terjadi ketika seseorang merasa jiwanya terlepas dari raganya. Orang yang mengalami gangguan depersonalisasi, merasa bahwa ia berada di luar raganya dan sedang mengawasi raganya tersebut, atau merasa seolah ia sedang bermimpi. Biasanya orang yang mengalami depersonalisasi ini adalah orang yang berjuang dengan trauma, mengalami perasaan aneh seperti mati rasa dan perasaan kosong. Mereka tidak merasa seperti diri mereka sendiri. 2. Perlu diberi motivasi. Tahu gak sih bray, kalau malas itu adalah sifat bawaan. Dan sifat bawaan itu cenderung tetap stabil dalam seiring waktu. Orang yang malas itu gak pernah merasa harus melakukan usaha dalam suatu aktivitas tertentu. Mereka cenderung tenang dan bersikap masa bodoh. Mereka juga tidak memiliki target pencapaian yang tinggi. Tapi kalau lu perlu diberi motivasi untuk melakukan suatu pencapaian yang tinggi, dan seringkali unggul dalam beberapa bidang. Terus sering kelelahan akhir-akhir ini, merasa apatis dan tidak memiliki motivasi, mungkin lo sedang mengalami burnout. Itu bukan sebuah kemalasan seperti yang orang pikir. 3. Pernah bersemangat. Perbedaan yang sangat jelas antara pemalas dan orang yang mengalami burnout ialah passion, atau gairah dalam sesuatu. Orang yang mengalami burnout akan berusaha untuk menemukan ketertarikan dan kesenangannya dalam sesuatu. Entah itu dalam bakat, olahraga, akademik, atau keahlian dalam bidang apapun. Tapi burnout akan membuat lo kesulitan untuk melakukan sesuatu yang pernah lo senangi. Bahkan mungkin lo akan menjadi benci sama pekerjaan tersebut, walaupun lo berusaha mendorong diri lo untuk melakukannya. 4. Jadi murung dan gampang marah. Apakah lo pernah tiba-tiba marah dan mudah tersinggung? Bahkan hal kecil saja bisa membuat lo kehilangan kontrol akan diri lo. Tapi lo gak tahu apa penyebabnya. Ciri umum dari burnout ialah suka murung dan gampang marah. Kalau lu menemukan diri lu selalu murung, mudah tersinggung dan marah pada hal kecil, mungkin saja penyebabnya karena lu sedang mengalami burnout. Karena kalau pemalas, justru mengalami hal sebaliknya. Mereka cenderung tenang, gak gampang marah dan menanggapi segala sesuatu dengan santai. 5. Mengabaikan perawatan diri. Salah satu tanda peringatan bahwa seseorang mungkin mengalami fisik dan mental yang burnout ialah jika ia mulai mengabaikan perawatan dirinya, dan mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Lo mungkin akan mulai mengabaikan tentang segala perawatan, seperti diet atau skincare untuk kulit yang sehat. Karena lo sangat mudah kelelahan. Perbedaan nyata antara pemalas dan orang yang mengalami burnout ialah, orang pemalas memang tidak peduli tentang semua hal itu sejak awal. 6. Perubahannya terjadi secara bertahap. Yang terakhir ini adalah yang paling penting, burnout itu tidak seperti cinta, yang terjadi hanya dalam satu malam saja. Tapi burnout ini terjadi dalam beberapa tahap.
Semua hal di atas tidak terjadi secara instan dan dalam waktu seketika saja. Menurut studi pembelajaran, ada 5 tahap hingga lo benar-benar mengalami burnout. Tahapannya yaitu, fase bulan madu, serangan stres, stres kronis, burnout dan kebiasaan burnout. Kebanyakan orang mulai dari tahap yang kedua, dan jika terus dibiarkan maka bisa saja sampai pada tahap kelima. Burnout yang terus dibiarkan, bisa memicu pada penyakit mental yang lebih parah, seperti depresi dan anxiety disorder. Maka dari itu perlu untuk kita mulai menyadari sejak dini dan menganalisis tentang burnout ini. Itulah 6 tanda kalau lo mengalami burnout, bukan malas. Nah, jika lo menemukan semua tanda di atas pada diri lo, atau pada orang di sekitar lo, sebaiknya lo segera pergi ke psikolog. Dan mulai konsultasikan tentang keluhan lo pada tenaga profesional. Cepat sembuh ya!